tetapi friendship, gitu kan? Bahwa seorang presiden itu adalah seperti, kalau boleh saya mengutip presiden yang sebelumnya, itu memotivasi katanya, mengajak. Masih mau yang lebih seru lagi? Ini dia. Kayaknya sih wajahnya mirip Afgan, tapi mudah-mudahan tampang melo hati pemimpin, bro. Kita lihat penampilan dari Abdul Jabbar di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2030, 18 tahun lagi. Tahun 1928, pemuda Indonesia bersatu, dan 17 tahun kemudian Indonesia merdeka. Jika dalam waktu 17 tahun diawali dengan sebuah perkumpulan melahirkan Indonesia yang merdeka, maka saya sebagai Presiden Republik Indonesia sangat yakin bahwa dalam waktu 18 tahun kita mampu melakukan perubahan besar. Di tahun 2030, Indonesia akan menjadi negara adidaya Asia yang maju dan berbudaya. Indonesia sebagai tujuan pariwisata dunia. Tujuan pariwisata dunia saat ini peringkat 10 ada diperoleh oleh Singapura. Jika Singapura saja 10 besar, bagaimana dengan Indonesia yang luasnya ratusan kali lebih besar daripada Singapura? Indonesia bebas korupsi. Tolong, saat ini percayalah bahwa 18 tahun ke depan Indonesia akan bebas korupsi. Bagaimana caranya? Kita mulai dari anak-anak kecil kita, adik-adik kita, anak putra-putri bangsa yang baru lahir mungkin. Kita ajarkan bagaimana tindakan korupsi yang seharusnya tidak dilakukan. Saya suka presiden yang optimis. Bagaimana Bapak Presiden itu menjamin ketersediaan pangan buat penduduk kita. Satu. Yang kedua adalah kemudian bagaimana juga strategi yang dapat ditempuh oleh Bapak Presiden untuk mengatasi ketergantungan masyarakat kita pada beras. Terkait dengan pangan, memang ketika jumlah penduduk meningkat, konsekuensinya adalah lahan perumahan akan semakin berkurang dan kebutuhan pangan tentu akan juga meningkat. Solusinya adalah kita lahirkan para ilmuwan teknologi pangan yang mampu melahirkan makanan-makanan yang tidak kalah dengan nasi, tidak kalah dengan beras, sehingga kita tidak perlu tergantung terhadap beras. Dengan teknologi pangan, dengan kita melahirkan ilmuwan teknologi pangan, kita mampu mencari pengganti nasi atau pengganti beras. Sekarang giliran Bu Monik, pasti tanya soal korupsi. Mengajarkan anak-anak atau generasi muda supaya tidak korupsi, gitu ya. Gimana caranya Pak Presiden? Bener kan? Untuk mengajarkan anak kecil terhadap tindakan korupsi yang seharusnya tidak mereka lakukan, bukan berarti kita ajak mereka ke kantor, kita buka berangkas, ini loh uang, kalau diambil namanya korupsi, tidak seperti itu. Kita ajarkan mereka mulai saat kecil. Misalnya ketika mereka memiliki saudara, diberilah yang namanya kue ataupun sesuatu yang bisa dibagi oleh bersama. Namun kita biarkan mereka sendiri yang membagi. Maka akan kita lihat bagaimana mereka membagi, apakah mereka hanya ingin menguntungkan dirinya sendiri atau saudaranya dan sebagainya. Untuk di tingkat formal, kalau tadi di tingkat keluarga mungkin bisa dilaksanakan, untuk di tingkat formal kita perlu ada pendidikan anti korupsi. Namun pendidikan anti korupsi ini bukan berarti hanya sekadar materi. Menurut undang-undang korupsi adalah seperti ini, seperti itu. Hukumannya ini itu, bukan sekadar itu. Itu perlu diketahui, namun lebih dari itu praktek. Jadi seluruh guru yang ada di sekolah mulai menanamkan sikap anti korupsi. Misalnya ketika ujian, tidak boleh lagi ada siswa yang mencontek. Siswa saja tidak boleh mencontek, apalagi mahasiswa, apalagi yang lainnya, bahkan gurunya sendiri. Itu yang perlu ditanamkan dan itu PR kita bersama. Ketika saya hanya mampu berbicara, kita semualah yang bekerja. Sekarang giliran Ketua Dewan Juri kita, Dr. Asmi. What is your foreign policy or your domestic policy? My public policy to the other countries is make Indonesia as the inspiration for the world. Indonesia will give Pancasila for the world, like Soekarno said. Indonesia give gotong royong to the world. Indonesia give persatuan to the world. Indonesia is a good country.
with many people in there. So Indonesia can be an inspirational country in the world. Wah, ini sepertinya penampilan terbaik Indonesia peserta bisa. dari Surabaya. Kira-kira dia menang nggak ya? Udah. Selanjutnya kita lihat peserta lain dan juga pengumuman pemenang audisi di Surabaya dan Precasting Jakarta. Stay tune. Kembali ke Jakarta, berikut penampilan peserta yang lolos berikut ini. Di Purbalingga, seorang nenek-nenek didakwa karena mencuri kayu bakar, sementara koruptor miliaran rupiah bebas berkeliaran. Masyarakat luas makin melek dengan teknologi. Sementara Indonesia peringkat ketiga pengakses situs porno. Saya terinspirasi pada satu kuota seorang Perdana Menteri pertama di dunia ini, dan dia adalah seorang perempuan. Ia mengatakan bahwa, watch your thoughts, for they become words. Watch your words, for they become action. Watch your action, for they become habit. Watch your habit, for they become your character. Watch your character, for they become your destiny. What we think, we become. Itulah yang menjadi alasan kenapa saya berdiri di sini mengungkapkan aspirasi, ide, dan pikiran saya tentang kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Bahwasanya Indonesia jelas, ideologi kita adalah Pancasila. Bukan kapitalisme, bukan sosialisme, tetapi Pancasila. Hari ini cuacanya sangat cerah, secerah masa depan Indonesia yang mendatang. Dewasa ini, Indonesia sedang mengalami krisis yang luar biasa. Bukan krisis BBM, bukan krisis bahan pangan, bukan krisis ekonomi, tapi krisis kepercayaan dan keteladanan. Kita melihat sekarang bagaimana kenyataan real di Indonesia yang terjadi. Jadi banyak al-inhibat yang mana terjadi di Indonesia, yakni kemiskinan, terorisme, dan lain sebagainya. Sekarang tugas kita di sini bagaimana untuk mengubah paradigma dan menjadikan masyarakat kita sejahtera. Selain 5 peserta tadi, 2 peserta lain yang lolos adalah Muhammad Irfan Al-Ansyari dari Universitas Kairo, Mesir, dan Muhammad Hizbullah dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta. Yuk, sekarang kita kembali lagi ke Surabaya. Nah pemirsa, di belakang saya dan di belakang Idro sekarang sudah ada 3 juri yang sedang bersidang ya. Rupanya mereka sangat bingung sekali menentukan siapakah yang berhak untuk mewakili Surabaya ke kota Jakarta. Kalau pembawaan yang bagus, tadi yang kepemimpinan secara fisik ya, penyampaian. 39 itu tertinggi. Oh, juga. jadi Ya. Untuk nilai 39 tertinggi dan versi Pak Puji itu nilai tertingginya Pak Puji. Iya. Jadi tidak perlu justifikasi lagi karena ini nilai tertinggi beliau. 06 Abdul Jawad. Khairul Riza. Asmaul. Luar biasa, ini satu-satunya perwakilan cewek ya yang masuk ke sebagai perwakilan dari kota Surabaya. Betul, dan audisi I'm President. Inilah ketiga juara kita. Ternyata ada tambahan 3 peserta lagi yang menyusul ke Jakarta, yaitu Lamema, Isnanur, dan Akif Al-Fatih. Selamat ya, berarti total Surabaya mengirimkan 6 wakil. Nah pemirsa, tadi sudah saksikan bagaimana serunya audisi di kota pertama kita di kota Surabaya. So bagi kamu yang ingin ikutan, tunggu kehadiran kami di kota Anda. I'm Presiden, Surabaya bisa, Indonesia bisa. Alhamdulillah dulur, sia-sia penyalonan presiden ke tahun 2008. Saya aku budaya Jakarta, jadi I am Presiden. Indonesia bisa, Surabaya bisa. Akhirnya bisa dapat ini ke Jakarta.
buat buktiin kalau SMA juga bisa. Gak cuma kalangan profesional atau mahasiswa. Indonesia bisa, Surabaya bisa, SMA bisa. Kota Malang bisa, SMA 3, teman-teman SMP, SMA, SD, TK, playgroup juga dukung saya ke Jakarta. SMA 3 bisa, Kota Malang bisa, Surabaya bisa, saya bisa.